Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah karangan Syekh Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 41. Sebelumnya saya mengucapkan kepada saudara teman semuanya selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga yang melaksanakan ibadah haji dikabulkan hajinya, yang melaksanakan ibadah kurban diterima ibadah kurbannya, Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita, Allah beri kesehatan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mu'alliku rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Wa ishtaratu li sihhatis salati ma'rifatu dukhulil waqti bi yaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuh. Disyaratkan untuk sah solat akan apa disyaratkan? Akan mengetahui masuk waktu dengan yakin atau dengan ijtihad atau dengan kuatnya dzan. Fa in shalla, maka jika solat ia bersama ragu, niscaya tidak sahlah oleh solatnya. Maka jika solat ia bersama ragu masuk waktu, niscaya tidak sahlah oleh solatnya. Nah, jadi syarat untuk sah salat kita tahu waktu sudah masuk. Artinya ketika kita mau salat udah tahu waktu salat udah masuk. Mau salat zuhur udah tahu, udah yakin benar, atau sudah ijtihad, sudah kuat duga kita bahwa memang waktu salat sudah masuk. Nggak boleh main salat aja. Kita lihat ta'liqnya. Ta'liq pertama, ta'liq 3. Nih. Jadi mengetahui masuk waktu dengan yakin. Caranya bagaimana? Ka'an alima bidukhul waqti bil musyahadah. Seperti bahwa tahu ia dengan masuk waktu, waktunya maksudnya waktu salat. Jadi setiap alif lam itu ada faedahnya. Ini paham kita, ahdi. Seperti bahwa mengetahui ia dengan masuk waktu, artinya waktu salat bil musyahadah dengan disaksikan dengan mata kepala kita tahu waktu zuhur sudah masuk karena sudah tergelincir matahari. Au bi ikhbaris siqati, atau dengan pemberitahuan orang siqah, orang yang bisa dipercaya. Bi ikhbar, dengan informasi dari orang yang terpercaya, an muayyanatin, dari melihat. Jadi orang siqah itu dia melihat, dia tahu waktu salat sudah masuk, kemudian dia memberitahukan kita bahwa salat sudah masuk, boleh juga. Au bisimai muazzinin, atau dengan mendengar muazzin. Kita dengar di masjid biasa ada muadzin, begitu orang azan berarti waktu salat sudah masuk. Jadi mengetahui waktu masuk salat dengan yakin. Apa arti yakin? Wal yakinu huwa tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai'. Yakin itu artinya tenangnya hati kita terhadap hakikat sesuatu. Artinya kita tahu benar sesuatu tersebut. Bismillah. Nah, ini maratibu ma'rifatil waqti sitatun. Maratib bermula tingkatan. Maratib bermula tingkatan mengenal waktu itu ada 6. Yang pertama, imkanu ma'rifatil waqti ka ghurubi syamsi. Mungkin mengenal waktu seperti terbenam matahari. Begitu matahari terbenam misalkan sudah maghrib, berarti waktu sudah masuk, waktu sholat maghrib. Yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Adanya orang yang memberitahukan berdasarkan ilmunya. Artinya dia yang tahu, kemudian dia memberitahukan kita. Kemudian as-sa'atul mujarrabah, jam yang sudah teruji. As-sa'atul mujarrabah, jam yang sudah teruji. Artinya ada jam khusus barangkali yang sudah di setel waktu-waktu sholatnya, begitu berbunyi bisa. Tapi sudah teruji kalau memang dia selalu tepat waktu. Ini maksudnya jam mujarrabah. Al-muazzinu siqatu fil ghaib, atau tukang azan yang siqah, yang bisa dipercaya, fil ghaib, dalam keadaan cuaca berawan.
nggak ketahuan, mendung. Ghaib ini mendung, cuaca mendung, kita nggak bisa lihat kondisi langit sudah tergelincir apa belum. Jadi dengan ada muazin yang sudah siqat, muazin yang terpercaya yang selalu azan tepat waktu. Yang keempat, imkanul ijtihad minal basir. Mungkinnya berijtihad dari orang yang bisa melihat. Dia berijtihad bihirfatin dengan pekerjaan au ghairiha atau lainnya pekerjaan. Ini ceritanya misalkan orang di kampung. Biasanya dia jam sekian tanpa melihat jam potong rumput untuk ternaknya, jam sekian dia keluar untuk mencari ternaknya, memasukkan ke kandang jam sekian. Nah, dari pekerjaannya itu bisa jadi ukuran juga. Artinya dia pengen mengukur ini udah masuk waktu maghrib apa belum ya. Nah, dia bisa mengukur dengan kegiatan dia. Biasanya jam segitu dia sudah pergi untuk mencari rumput atau mencari hewan ternaknya yang belum pulang. Itu bisa jadi ukuran. Dan biasanya sesudah dia memasukkan hewannya ke kandang, biasanya langsung sholat, artinya sudah masuk waktu. Nah itu, dia mengukur dengan ijtihadnya, dengan pekerjaannya atau lainnya pekerjaan. Imkanul ijtihadi minal a'ma bihirfatin au nahwiha. Atau mungkin berijtihad dari orang yang tidak bisa melihat dengan pekerjaan dan seumpamanya pekerjaan. Begitu juga orang yang tidak bisa melihat, kan dia punya pekerjaan misalkan bisa mengukur, atau lain pekerjaan dengan wiridnya juga bisa. Biasanya dia sesudah sholat asar misalkan wirid baca Quran sekian, kemudian membaca subhanallah segala macam, kemudian dia melakukan apa kegiatan, tidak lama kemudian biasanya langsung sudah melaksanakan sholat maghrib. Nah, jadi kegiatan sehari-hari itu bisa jadi patokan tentang masuknya waktu sholat. Yang keenam, taklid, mengikuti orang lain. Nah, kemudian ghalabatid dzan, atau mengetahui masuk waktu dengan kuatnya dzan, nggak yakin tapi 75%. Bagaimana contohnya? Ijtihad tadi ay bi angkana mustanadan ila alamatin. Ijtihadnya tadi dengan bahwa adanya ijtihad itu disandarkan kepada tanda. Kasiyah hidikin mujarrabin, seperti bunyi ayam yang sudah mujarab, teruji, au hisabin sahihin, atau perhitungan yang benar. Ini cerita di atas tadi. Dia mengira berijtihad tanda masuknya waktu dengan tanda-tanda seperti berkokok ayam. Biasanya kalau ayam berkokok misalkan itu udah tanda sahur. Kemudian kira-kira membaca Quran 100 ayat berarti sudah tiba waktu subuh, bisa jadi tanda juga. Nah. Yang kelima tadi, mengetahui masuk waktu berdasarkan kuatnya dzan. Artinya bi an hasala dzalika dzan an taqlidin mujtahidin, dengan sekira-kira dengan bahwa hasillah oleh demikian dzan tadi dari mengikuti seorang mujtahid, mengikuti orang lain. Walhasil anna maratibal waqti salah satu, dan bermula kesimpulan itu bahwa sungguh tingkatan waktu itu ada tiga. Yang pertama al-ilmu bin nafsi wa ma fi ma'na. Bermula yang pertama itu mengetahui dengan dirinya sendiri. Wa ma fi ma'naha, dan mama pada maknanya mengetahui dengan dirinya. Dia mengetahui sendiri. Yang kedua ijtihad. Ijtihad itu berarti dia harus mencari tahu dulu dengan tanda-tanda. Yang ketiga taklidul mujtahid, mentaklid si mujtahid, mengikuti orang lain. 6. Jadi maka jika dia sholat bersama ragu, tidak sah sholatnya. Apa arti ragu? Ragu wahwa taradud bainal amraini, yaitu dianya syok itu taradud. Taradud mondar-mandir antara dua perkara. Maksud dua perkara mondar-mandir, taradud itu iya atau tidak sama. Masuk apa belum ya? Masuk apa belum ya waktu sholat? Langsung dia sholat, nggak sah. Nah, karena itu sama. Antara sudah masuk dan tidak sama. 50-50. Itu namanya syok. Tidak sah sholatnya. 7. Tidak sah sholatnya wa in waqa'at sholatuhu fil waqti, sekalipun jatuhlah oleh sholatnya dalam waktu. Dia nggak tahu kalau waktu sholat itu sudah masuk apa belum, langsung sholat. Sekalipun sholatnya benar dalam waktu, sholatnya tetap tidak sah. Alasannya kenapa? Li'adami ma'rifatihi dukhulal waqti, karena tidak mengetahuinya seseorang akan masuk waktu. Dukhula maf'ul dari ma'rifah. Li'adami ma'rifatihi dukhulal waqti, karena tidak tahunya seseorang akan masuk waktu.
Karena tahu masuknya waktu syarat sahnya sholat. Wa huwa syartul li sihhati sholat. Jadi mengetahui masuk waktu itu syarat. Bukan hanya masuk waktu, tapi kita tahu kalau waktu sudah masuk. Nah, jadi nggak boleh asal sholat walaupun sholat dalam waktu. Nah, kita lanjutkan. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul aurati bisatirin. Dan disyaratkan akan mengetahui kiblat. Nah, ini syarat sah sholat selanjutnya. Disyaratkan mengetahui kiblat. Kita tahu arah kiblat kemana, jangan asal menghadap. Dan wajibu satrul aurah, wajiblah oleh menutup aurat, bisa tirin dengan satu penutup. Kita lihat nih, satu, mengetahui kiblat. Artinya apa yang maksud dengan kiblat di sini? Jihatil Ka'bah. Kita mengetahui arah Ka'bah di mana. Li hadis sahih ini karena hadis dua yang sahih. Annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'a ini. Nabi pernah ruku akan dua rakaat. Qiblah di hadapan Ka'bah, qibalal Ka'bati di hadapan Ka'bah, ay wijhaha di hadapannya Ka'bah. Nabi salat dua rakaat di hadapan Ka'bah wa qala, dan berkata ya Nabi, hadhil qiblah, ini adalah kiblat. Ini adalah kiblat. Akhrajahul Bukhari, mentakhrij akannya hadis oleh Imam Bukhari, wal lafdhu lahu, bermula lafaz itu baginya Imam Bukhari, dan mentakhrij akannya hadis oleh Imam Muslim juga. Makanya menghadap kiblat jadi syarat sahnya salat. Apa yang dimaksud dengan kiblat? Wal muradu bil qiblati al ka'batu wa hawa'uha ilal ardis sabi'ati was sama'is sabi'ati liman huwa kharijuha. Bermula yang dimaksud dengan kiblat itu Ka'bah, kotak itu, kotak hitam itu Ka'bah, wa hawa'uha, dan udaranya Ka'bah. Udaranya Ka'bah ilal ardis sabi'ah, hingga bumi yang ketujuh, was sama'is sabi'ah, dan hingga langit yang ketujuh. Jadi yang dimaksud dengan kiblat Ka'bah bersama hawa'uha, kita artikan udaranya Ka'bah. Artinya bagian Ka'bah sampai ke atas banget atau sampai ke bawah bumi. Misalkan kita bikin bangunan di dalam tanah berlantai, nggak apa-apa, yang penting menghadap ke Ka'bah walaupun bawah Ka'bah ataupun atasnya Ka'bah. Ka'bah ke atas dan ke bawah kiblat semuanya. Liman huwa kharijuha, itu untuk orang-orang yang dianya orang itu di luarnya Ka'bah. Salat di luar Ka'bah berarti harus menghadap Ka'bah, baik menghadap Ka'bah atau bagian atas sampai ke langit atau bagian bawah sampai ke bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatu istiqbalil qiblati lil musalli idza kana qa'iman aw qa'idan fa bis sadri. Dan bermula cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat itu idza kana, bila ada ianya si musalli itu berdiri, au qa'idan atau duduk, fa bis sadri, maka dengan dada. Artinya menghadap kiblat itu yang menjadi syarat sah sholat menghadap dengan dada. Bila kita sholat berdiri atau duduk, menghadaplah dengan dada. Idza kana muttaji'an fa bi wajhi, apabila ada yang seorang itu yang berbaring, maka dengan wajah. Muttaji'an ini tidur di lambung kanan atau lambung kiri. Tidur sebelah. Jadi kalau kita tidur sebelah, menghadap kiblatnya berarti dengan wajah. Nah, wajah harus menghadap kiblat. Dada tidak disyaratkan. Idza kana mustalqiyan fa bi akhmasai qadamaihi. Apabila ada yang seorang itu yang tidur telentang, mustalqiyan tidur telentang, tidur di atas punggung, dada menghadap ke langit, maka menghadap kiblatnya fabi akhmasai, dengan dua punggung, akhmasai ini punggung dua kakinya, telapak kaki. Jadi menghadap kiblat dengan telapak kaki kalau orang sakit nih, tidur telentang sholat. Ya, jadi menghadap kiblatnya dengan dua telapak kaki. Nanti sunnah juga kalau bisa meletakkan bantal di bawah kepala supaya muka juga menghadap kiblat. Gitu. Wa maratibu ma'rifatil qiblati bil yaqini ay ilmi bi nahwi ru'yatin. Dan bermula tingkatan mengenal kiblat itu ada 4. Yang pertama bil yakin.
Mengetahui kiblat dengan cara yakin. Ilmi binahwi ru'yatin. Artinya dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan seumpama melihat. Kita melihat langsung Ka'bah, jadi yakin kita sudah menghadap Ka'bah. Ini sholat di depan Ka'bah. Au bi khabari siqati an ilman, atau dengan informasi orang yang terpercaya berdasarkan ilmu. Orang itu tahu arah kiblat, memberitahuan kepada kita, boleh. Yang ketiga al-ijtihadi bil buslati, atau dengan ijtihad dengan seumpama kompas. Ini kompas yang sudah teruji, boleh kita mengukur kiblat dengan kompas. Au ghairi zalik, atau lain-lain. Yang keempat taklidil mujtahidi idza ajiza anil ijtihad, atau mengikuti para mujtahid apabila lemah ia dari ijtihad. Dia enggak mampu mencari arah kiblat, dia bisa bertanya kepada ahlinya. Boleh. Kemudian syarat sah solat tadi yaitu menutup aurat. Apa arti aurat? Al-auratu lughatan an-naqsu. Aurat itu secara bahasa artinya kurang. Nah, jadi ara ya'uru, aurah, cacat, aib, kurang. Wa syar'an, arti aurat pada syara' ma yajibu satruhu wa yuhramu nadruhu. Aurat itu sesuatu yang wajiblah oleh menutupnya dan diharamkan akan melihatnya Ya, aurat itu sesuatu yang mesti ditutup dan haram bila dilihat oleh orang lain. Itu. Jadi orang lain itu kan macam-macam. Ada yang muhrim nanti, ada yang bukan muhrim, makanya tingkatan aurat pun terbeda-beda. Di sini Mu'allik menjelaskan wal auratu arba'un, dan bermula aurat itu ada 4 macam. Ada 4 kategori aurat. Auratur rajuli mutlakan ma baina surrati wa rukbati. Bermula aurat yang pertama aurat laki-laki. Bermula aurat laki-laki secara umum itu ma baina surrah, antara pusar dan lutut. Jadi aurat laki-laki dimanapun secara umum itu antara pusat dan lutut. Sebagaimana dalam sholat juga auratnya antara pusat dan lutut. Di luar sholat juga pada dasarnya antara pusat dan lutut. Karena beliau menyatakan mutlakan, umum di mana saja, dalam sholat atau di luar sholat. Auratul hurrati fi sholah jami'u badaniha masiwal wajhi wal kaffaini. Kemudian aurat perempuan merdeka dalam sholat. Auratul hurrati, bermula aurat perempuan merdeka dalam sholat itu jami'u badaniha, semua badannya, masiwal wajhi, selain wajah dan 2 telapak tangan. Aurat seorang wanita dalam sholat berarti seluruh tubuh kecuali wajah, kafaini, dan telapak tangan. Telapak tangan zahir dan batin boleh kelihatan. Ya, telapak tangan yang putihnya dan yang di belakangnya boleh. Itu bukan aurat dalam sholat. Kemudian auratul hurrati indal ajanib jami'ul badan. Kemudian bermula aurat perempuan di sisi ajnabi, laki-laki yang ajnabi, itu jami'ul badan, seluruh badannya si perempuan. Fayashmulul wajha wal kafaini alal mu'tamad. Karena seluruh badan, maka masuk ianya seluruh badan tadi akan wajah dan 2 telapak tangan atas pendapat yang mu'tamad. Berdasarkan pendapat yang menjadi pegangan, aurat wanita di luar sholat, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, seluruh tubuhnya. Pendapat yang mu'tamad. Adakil menyatakan waqtila ma'adal wajhi wal kaffaini. Adakil menyatakan seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Bisyarti aminal fitnah. Bisyarti amnil fitnati wa adami syahwah. Dengan syarat aman fitnah dan tidak syahwat. Artinya ada juga ulama menyatakan aurat perempuan di luar sholat, di hadapan laki-laki yang ajnabi, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, pakai syarat aman dari fitnah, tidak akan ada gangguan dan tidak timbulnya syahwat dari orang-orang lain. Auratul hurrati inda maharimiha wan nisa ma baina surrati war rukbah. Ini yang rada aneh dikit. Aurat perempuan merdeka di depan mahrimnya dan di depan wanita semuanya. Seorang perempuan misalkan di depan mahrimnya, di depan anaknya, adiknya, abangnya, ayahnya, di depan wanita semua, itu antara pusar dan lutut.
Kemudian 3, menutup aurat dalam sholat dengan satir, dengan satu penutup. Maksud dengan satu penutup apa? Bi'alla yu'rafa bayadul basyrah min nahwi sawadiha fi majlisit takhatubi bin nisbati li mu'tadilil basar. Dengan bahwa tidak diketahui akan putih kulit daripada seumpama hitamnya kulit fi majlisit takhatub, dalam majlis pembicaraan, bin nisbah, dengan dibandingkan li mu'tadil basar, bagi orang yang normal pandangannya. Jadi maksudnya menutup aurat dengan satu penutup. Satu penutup yang bagaimana? Apakah boleh penutup warna kaca, misalkan bening tembus? Enggak. Dengan penutup sekira-kira tidak diketahui akan putih kulit dari hitamnya. Begitu ada penutup, artinya tidak terbaca dari luar penutup warna kulitnya apa, hitam, putih, atau sebagainya. Nah, artinya menutup warna kulit. Fi majlisit takhatub, itu tidak bisa dibedakan warna kulitnya sesudah ditutup dalam majelis pembicaraan, ketika orang duduk-duduk berhadap-hadapan, kemudian orang yang melihat juga matanya normal, tidak terlihat warna kulitnya. Jadi menutup dengan sesuatu apapun yang tidak bisa terlihat warna kulitnya dari luar, dilihat oleh orang yang berpandangan normal dan dalam jarak yang dekat, majelis takhatub pembicaraan, udah cukup. Itu satir yang dimaksud. Artinya penutup itu harus bisa menutup warna kulit. Bukan hanya sekedar menutup doang, tapi kelihatan warna kulitnya, nggak boleh. Di sini beliau menjelaskan syurutus satir. Ini syarat-syarat penutup. 1, kaunuhu jirman yamna'u idraka launil basyarah fala yakfid dulmah. Bermula syarat-syarat penutup itu, keadaannya penutup itu ada bendanya, jirman, ada bendanya, ada kainnya, ada innya, yang menghalangi ia akan mengetahui warna kulit. Menutup aurat harus dengan sesuatu benda. Fala yakfid dulmah, maka tidak cukuplah oleh kegelapan. Enggak boleh kita menutup aurat dengan gelapnya malam. Artinya sholat sendiri di malam hari karena gelap, enggak pakai baju celana, enggak boleh. Walaupun warna aurat tertutup karena enggak ada bendanya. Atau misalkan aurat kita cat dengan krayon. Krayon kan nggak ada zatnya, warnanya, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaunuhu malbusan. Kemudian syarat penutup yang kedua yaitu kaunuhu malbusan. Keadaannya penutup itu memang dipakai. Dia melekat di pakaian kita. Nggak boleh nggak dipakai. Fala takfil khimatud doyikah. Maka tidak cukuplah oleh kemah yang sempit. Kita berada dalam kemahnya kecil. Kan kemah itu tidak melekat di badan kita, jadi nggak dianggap pakaian. Kita sholat di dalamnya tetap harus pakai baju lagi. Yang ketiga, wa kaunuhu satiral aurati minal a'la wal janib la minal asfal. Dan bermula syarat penutup aurat yang ketiga itu kaunuhu, keadaannya satir itu satiran menutup ia akan aurat dari atas dan pinggir-pinggir. Jadi aurat yang harus ditutup bagian atas, bagian pinggir. La minal asfal, tidak bagian bawah. Kita sholat di atas rumah panggung, kelihatan aurat kita dari bawah nggak apa-apa. Nah, yang ditutup atas dan pinggirnya. Nah, ini lanjutan di atas, disyaratkan untuk sah salat tadi menutup aurat bisa tirin tahirin mubahin, dengan satir penutup yang penutup itu suci lagi yang mubah. Wa yajibu raf'un najasah, dan wajiblah oleh membuang najis minas saubi dari pakaian, wal badani dan dari badan, wal makani dan dari tempat. Wa yajibu 'alal qadiri, dan wajib kepada orang yang mampu ayusalliyal fardha, oleh apa wajib? Oleh bahwa salat ia akan fardu hal keadaan ia itu qaiman, yang berdiri. Itu matannya. Penutup aurat dengan benda suci. Wajib buang najis dari badan, pakaian, tempat dari awalnya, atau kalau sedang salat terjatuh najis segera melemparkan benda yang terkena najis. Artinya di sini kata beliau, menggunakan penutup aurat dengan pakaian yang suci lagi mubah. Maksudnya ghaira maksubin, bukan pakaian curian.
bukan pakaian curian. Namun kalaupun dia menggunakan pakaian curian untuk sholat, sholatnya tetap sah. Karena pakaian mubah itu bukan syarat sah sholat di sini. Walaisa saubul mubahu syartan ini. Walaisa saubul mubahu syartan li sihatis sholat. Ada alif ini. Dan tidak adalah pakaian yang mubah itu syarat untuk sahnya sholat. Ya, tadi beliau menyatakan dengan pakaian yang suci lagi yang mubah. Yang disyaratkan pakaian suci. Jadi mubah ini tambahan, artinya pakaian itu pakaian yang dibolehkan, bukan curian. Namun kalaupun menggunakan pakaian curian, sholatnya tetap sah walaupun dia berdosa. Itu maksudnya. Bal tasihu fil maghsubi ma'al hirmah. Tetapi sahnya sholat dalam pakaian yang maghsub, yang dicuri, bersama haram kelakuannya mencuri. Itu bab lain, haram mencuri. Kemudian wajibu raf'un najasa, wajiblah oleh segera membuang najis daripada pakaian, badan dan tempat. Allati la yu'fa anha. Najis allati yang tidak dimaafkan dari najis. Najis yang tidak dimaafkan bila menimpa badan, pakaian, tempat harus segera dihilangkan. Wan najasatu lughatan kullu mustaqdar. Bermula najis secara bahasa itu setiap yang kotor. Kullu mustaqdar, setiap yang dianggap kotor disebut najis. Ingus misalkan, dahak itu kotor, najis secara bahasa. Kalau secara syara, kullu mustaqdarin yamna'u sihata shalah haitsu la murakhisa. Dianya najis pada syara itu kullu mustaqdar, setiap yang dianggap kotor, yamna'u yang menghalangi, ia akan sah salat. Ini, setiap yang kotor yang menghalangi sah salat baru disebut najis. Kapan dia menghalangi sah salat? Haitsu la murakhisa maujud. Sekira-kira tidak ada yang mengeruksahkan itu yang maujud. Jadi khobar lamah tuh. Setiap yang kotor yang menghalangi sah salat dalam kondisi normal. Ya, bukan kondisi darurat. Kalau kondisi darurat namanya ada ruksah. Ya, walaupun kita di penjara di bawah tanah, habis kencing, berak segala macam, tiba waktu sholat langsung sholat. Nah, itu tetap sah sholatnya, walaupun dia bernajis, karena ada murakhisnya, kondisi darurat. Ini ceritanya kotor yang menghalangi sah sholat, sekira-kira nggak ada yang meruksah. Nah ini, wa kharaja bil murakhisi faqidut tahuraini wa alaihi najasatun fa innahu yusalli li hirmatil waqti wa alaihi al-i'adah. Keluar dengan kata murakhis oleh orang yang faqidut tahuraini, enggak punya air, enggak punya tanah. Wa alaihi najasatun, dan di atasnya itu ada najis. Kayak kondisi tadi orang di penjara. Dia bernajis, enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, fa innahu yusalli, maka sesungguhnya dia itu langsung salat. Ia untuk menghormati waktu, wa alaihi al-i'adah, dan di atasnya itu mengulang nanti di waktu yang lain. Ya. Jadi pakaian. Tadi kalau najis kena pakaian harus dihilangkan. Maksud dengan pakaian, al-maqsud bihi kullu ma yahmiluhul musalli wa malbusun lahu wa mulaqun lah. Yang dimaksud dengannya pakaian itu setiap ma yang menanggung akannya ma oleh si musalli. Setiap kain benda yang kita panggul. Kalau kita bergerak, dia ikut bergerak, namanya pakaian. Jadi yang dimaksud dengan pakaian kullu ma yahmiluhu, setiap ma yang menanggung akannya oleh orang yang sholat. Wa malbusun lah, setiap ma ini malbusun kita atah kepada kullu. Bermula dimaksud dengannya pakaian itu kullu ma yahmilu, setiap apa yang dibawa oleh si musalli, dan itu yang dipakaikan baginya si musalli. Wa mulaqun lahu, dan yang melekat baginya si musalli. Setiap yang kita bawa, yang kita pakai, yang melekat dengan diri kita namanya pakaian. Kemudian harus kita hilangkan najis dari badan. Apa maksud badan? Wasyamila badanal musalli. Wasyamila badanul musalli dakhila famihi wa anfihi wa ainihi. Masuklah oleh badan si musalli akan dalam mulutnya. Artinya nggak boleh ada najis dalam mulut ketika kita sholat. Dakhila famihi wa anfihi wa ainihi.
masuk oleh badan si musalli, umum masuk sini umumlah oleh kata badan si musalli di atas akan dalam mulutnya, dalam hidungnya, dalam matanya, semuanya nggak boleh ada najis. Fayajibu ghasluhu minan najis, maka wajiblah oleh mencucinya semua. Dalam mulut atau badan, wajiblah oleh mencucinya badan dari najis. Falau akala mutanajjisan lam tasihha salatuhu ma lam yaghsil famah. Maka jikalau makan ia akan yang bernajis, memakan benda yang bernajis, tidak sah salatnya selama belum mencuci ia akan mulutnya. Kemudian suci tempat dari najis. Apa yang dimaksud dengan tempat? Al maqsudu bihi ma yulamisu a'dha'al musalli. Yang dimaksud dengannya tempat yaitu mama yang yulamisu, yang menyentuh ia akan anggota badan orang salat. Jadi maksud tempat salat setiap tempat yang mengenai anggota badan kita, bukan salat kita salat di atas di dalam masjid, bukan seluruh masjid harus suci. Maksudnya tempat yang terkena jidat kita, terkena telapak tangan, lutut dan kaki kita. Jadi khusus bagian tanah yang ketika kita sujud nanti mengenai anggota badan, itulah yang harus suci. Nah, begitu maksudnya. 5, 6. Wa yajibu 'alal qadri ayyusalliyal fardha qa'iman. Wajib kepada orang yang mampu bahwa salat ia akan fardu dalam keadaan berdiri. Artinya walau bi syakhsin bi ainihi, walau dengan seseorang dengan ainnya. Walaupun kita mampu dengan bantuan orang lain. Kita punya anak. Kita salat kalau sendiri enggak mampu berdiri, ada anak yang membantu. Dia memegang kita. Itu harus berdiri dengan dipegang oleh anak. Au bi akazatin atau qal qiyam 'alaiha, atau dengan tongkat. Yang mampu ia akan berdiri di atasnya akazah, ada tongkat. Kita mampu berdiri kalau sambil bertongkat, tetap bertongkat, nggak boleh duduk dulu. Pada sholat fardu harus berdiri. Fardu itu umum, sawa'un kanal fardu adaan au qadaan au kifayatan. Baik adalah fardu itu fardu ada, sholat fardu itu tunai, atau fardu itu qada, atau fardu kifayah kayak sholat jenazah. Semua syaratnya harus berdiri. Ya. Berdiri dalam keadaan tegak. Apa arti tegak? Muntasiban. Artinya muntasiban. Hal keadaan ia orang yang salat itu tegak ia ala qadamaihi, atas dua kakinya, tegak di atas kaki. Wa yukrahul istinadu, dan dimakruhkan akan bersandar. Salat bersandar di dinding boleh tapi makruh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu, fi'il-amr, shalli qa'iman. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, maka jika engkau tidak mampu, maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, maka jika engkau tidak mampu, maka salatlah kamu di atas lambung tidur. Rawahul Bukhari. Itu salat fardu. Salat fardu tertib, enggak mampu berdiri duduk, enggak mampu duduk berbaring. Tapi kalau salat sunat beda. Walahu ayyusalliyan nafla qa'idan. Illa annal qiyama fin nafli afdal. Dan boleh baginya bahwa salat ia akan salat sunat dalam keadaan duduk. Boleh salat sunat dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Illa annal qiyam, melainkan bahwa sungguh berdiri dalam sunnah itu lebih utama. Jadi berdiri lebih utama, lebih banyak pahalanya. Kalau berdiri pahalanya 100, duduk pahalanya 50. Wa kaifiyatu sholati idza ajaza anil qiyam, dan bermula cara salatnya seseorang apabila lemah ia dari berdiri. Ini cara salat ketika orang tak mampu berdiri. 1, yusalliya qa'iman munhaniyan. Salat ia hal keadaan ia itu yang berdiri lagi yang munhaniyan, membongkok. Berdiri bongkok dikit. Kalau enggak mampu berdiri. Fa in ajaza, maka jika lemah ia shalla qa'idan, duduk salat ia dalam keadaan duduk. Jadi pertama enggak mampu berdiri. Enggak mampu berdiri secara sempurna, tapi mampu berdiri agak bongkok, tetap berdiri dulu membongkok. Enggak mampu berdiri dalam keadaan bongkok baru salat duduk. Kemudian duduk, kan model duduk banyak. Bagaimana cara yang bagus? Wal afdalu ayyakuna muftarishan. Bermula yang utama itu bahwa ada ianya duduk itu muftarish. Duduk muftarish yaitu duduk seperti tahiyat awal. 3. Enggak mampu duduk. Fa in ajaza shalla muttaji'an. Jika lemah ia salat dalam keadaan duduk,
Shalla nisya salat ia muttaji'an dalam keadaan berbaring di atas lambung. Rusuk. Ada lambung kanan, ada lambung kiri. Wa ala jambihil aimanu aula, dan di atas lambungnya yang kanan itu lebih aula. Berbaring di atas lambung kanan. Enggak mampu berbaring. Fa in ajiza shalla mustalqiyan ala kafah. Maka jika lemah ia, nisya salat ia dalam keadaan terlentang di atas punggungnya. Kafahu kudunya, jadi tidur terlentang, dada ke langit. Wa yumi'u bi ra'sihi 'inda ruku'ihi wa sujudihi, dan mengisyarah ia dengan kepalanya ketika ruku'nya dan sujudnya. Mau ruku' angguk kepala dikit, mau sujud angguk kepala dikit. Fa in ajaza yumi'u bi ra'sihi 'inda ruku'i wa sujudi aw ma'a bi ajfanihi. Maka jika lemah ia, hal keadaan ia itu mengisyarahkan ia dengan kepalanya ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud tak mampu mengisyarah dengan kepala, tak mampu menganggukkan kepala, sakitnya parah. Au ma'a, ini jawab in, niscaya mengisyarah ia bi ajfanihi dengan pelupuk mata, berkedip-kedipkan mata aja. Untuk rukuk kedipan mata, untuk sujud berkedip mata. Fa in ajiza shalla mujriyan arkana shalah ala qalbi. Masih lemah juga, pelupuk mata aja sudah tidak bergerak lagi. Maka jika lemah ia nisya salat ia, hal keadaan ia itu mujriyan, yang mempraktekkan ia arkana shalah, akan semua rukun salat ala qalbihi, di atas hatinya. Niat aja, ini niat untuk rukuk, niat untuk sujud. Luar biasa, salat tetap tidak ada keringanan. Nggak boleh ditinggalkan. Sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.